starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini saya akan merekomendasikan 4 film horor yang tayang di bulan Januari tahun 2023 ini. 4 film ini tentunya sangat cocok untuk kalian yang berjiwa pemberani dan tak kenal takut. Film-film berikut ini juga tentunya sangat cocok ditonton untuk mengisi waktu luang dan waktu senggang kalian. 4 film berikut ini juga tentunya sangat cocok ditonton bersama teman-teman dan sahabat kalian. Oke, sebelum kita mulai ke film pertama, jangan lupa untuk Oke, jika sudah langsung saja kita masuk ke videonya. Dan di urutan keempat ada film horor yang berjudul Waktu Maghrib. Waktu Maghrib merupakan film horor Indonesia yang segera tayang di bioskop pada tahun 2023 mendatang. Rapi Film bekerja sama dengan Sky Films dalam memproduksi film ini. Film ini disutradarai oleh Siddhartha Tata dan dibintangi oleh Aulia Sarah, Taskia Namya, dan Ali Fikri. Waktu Maghrib mengangkat mitos yang sudah lama melekat dalam masyarakat Indonesia hingga kini. Anak-anak harus segera pulang ke rumah saat memasuki waktu maghrib. Di sebuah desa terdapat seorang anak perempuan yang pamit ke masjid untuk salat maghrib kepada sang ayah. Sang ayah yang khawatir lantas mengingatkan sang putri untuk segera pulang selesai ibadah. Di tengah jalan, ia melihat sosok perempuan berbaju putih lusuh sangat mengerikan. Tidak hanya itu, gangguan sosok tak kasat mata juga menghantui anak-anak lainnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan film Waktu Maghrib yang segera tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 2023 mendatang. Dan di urutan ketiga ada film horor yang berjudul Bayi Ajaib. Film Bayi Ajaib disebut sebagai salah satu film yang paling menyeramkan di Indonesia karena memiliki genre horor supernatural. Pada film ini akan menceritakan sosok bayi berkepala orang tua yang disebut-sebut sebagai bayi siluman. Dimulai saat Kosim yang secara tiba-tiba menjadi orang kaya karena hasil dari tambang intan yang ditemuinya. Setelah dirasa memiliki kehidupan yang cukup, Kosim pun mempersunting Sumi untuk menjadi istrinya. Saat Sumi sedang mengandung anak dari suaminya, Kosim, dukun di desa tersebut merasa ada keanehan dan kejanggalan dalam kandungan Sumi. Ternyata saat anak mereka lahir, jiwa bayi mereka langsung dirasuki oleh arwah jahat bernama Albert Dominic. Albert Dominic merupakan sosok nenek moyang yang mati tewas digantung warga desa setempat beberapa tahun silam. Arwah Dominic terus bergentayangan dan meneror warga desa melalui bayi Sumi dan Kosim. Kehadiran Didi, anak dari Sumi dan Kosim justru menjadi malapetaka bagi keluarganya sendiri dan bahkan bagi warga desa lainnya. Oleh karena itu Kosim berniat untuk melepaskan arwah jahat dari tubuh anaknya. Perjalanan Kosim untuk menyembuhkan anaknya pun akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang panjang di film ini. Film Bayi Ajaib ini merupakan film horor pada 1982 yang kemudian dibuat ulang pada tahun 2022. Sinopsis film Bayi Ajaib versi remake 2022 masih memiliki alur cerita yang sama dengan versi sebelumnya. Film Bayi Ajaib segera tayang pada Januari tahun 2023 di bawah naungan rumah produksi Falcon Black. Dan di urutan kedua ada film horor yang berjudul Mangkujiwo 2. Melanjutkan film pertamanya, Mangkujiwo 2 akhirnya selesai diproduksi dan siap menyapa pecinta film horor di seluruh Indonesia. Proses syuting film garapan Azhar Kinoy Lubis ini mulai dilakukan sejak Oktober tahun 2022 kemarin.
Lokasi syuting Mangkujiwo 2 sendiri dilakukan di 3 kota yaitu Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Sejak film pertama dibuat, kurang lebih 2 tahun sudah penonton menunggu kelanjutan kisah Mangkujiwo. Disebutkan bahwa sequel ini meneruskan kisah dari film Kuntilanak yang sudah digarap sebelumnya. Latar tahun 70-an diambil sebagai setting waktu Mangkujiwo 2. Untuk naskahnya sendiri dipercayakan kembali pada Dirmawan Hatta. Pihak rumah produksi sudah merilis trailer serta poster resmi Mangkujiwo 2 yang menampilkan semua pemain utamanya. Melanjutkan kisah Mangkujiwo yang tayang pada 2020 lalu, Mangkujiwo 2 berkisah pada sosok Brotoseno dan Cokrokusumo. Keduanya saling berseteru untuk memperebutkan loji pusaka hingga keduanya memendam dendam satu sama lain. Pada film sebelumnya Cokrokusumo yang merupakan musuh Brotoseno meninggal secara misterius. Misteri kematian Cokrokusumo menjadi sorotan dalam Mangkujiwo 2. Selain itu Brotoseno ternyata ingin membangkitkan kuntilanak dengan medium pesugihan. Usahanya ini dilandasi nafsunya untuk bisa membalas dendam. Selain itu Hanuma alias Uma, yang merupakan anak Kanti yang diselamatkan oleh Brotoseno sesaat setelah Kanti bunuh diri masih akan muncul. Ia akan menyaksikan berbagai kebengisan manusia dengan semua keserakahan dan nafsunya untuk balas dendam. Mangkujiwo 2 akan mengungkap alasan Brotoseno membangkitkan kuntilanak, serta apa yang akan terjadi jika pengilon kembar disatukan. Jadi jika ingin tahu apa alasan Brotoseno bangkitkan kuntilanak serta bagaimana jika pengilon kembar disatukan, maka jawabannya hanya bisa didapat dengan menonton Mangkujiwo 2 di bioskop. Film horor garapan rumah produksi MVP Pictures ini rencananya akan rilis di layar lebar pada tanggal 26 Januari tahun 2023. Film yang sudah mulai proses produksi sejak Oktober tahun ini memang menjadi salah satu film yang ditunggu. Apalagi bagi mereka pecinta film horor dengan bumbu adegan berdarah. Selain itu, nuansa adat Jawa yang kental tetap akan ditampilkan dalam film kedua tersebut. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi Mangkujiwo. Di urutan pertama ada film horor yang berjudul Puisi Cinta yang Membunuh. Rumah produksi Star Vision Plus kembali menghadirkan film terbaru berjudul Puisi Cinta yang Membunuh, yang akan tayang pada tanggal 5 Januari tahun 2023 mendatang. Film yang dibintangi oleh Mawar Eva De Jong ini merupakan film bergenre horor yang digarap oleh sutradara Garin Nugroho. Selain Mawar juga akan hadir sederet pemain bintang seperti Baskara Mahendra, Morgan Oey, Raiha Anun dan Ayu Laksmi. Dengan durasi film 1 jam 44 menit, film ini merupakan adaptasi dari buku yang berisi kumpulan puisi yang memiliki tajuk Adam, Hawa dan Durian. Akan tetapi, isi film yang berbalut kekerasan dan cucuran darah membuat film ini hanya dibatasi mulai dari usia 17 ke atas. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita cantik bernama Ranum, Mawar, yang mudah terpikat dengan ungkapan kata indah seperti puisi. Sampai tiba waktunya Ranum pun jatuh cinta pada sosok pria yang diperankan oleh Baskara Mahendra. Kisah asmara mereka pun berjalan sangat bahagia. Namun, kebahagiaan Ranum dan sang kekasih itu tidak berjalan lama setelah kedatangan pria lain yang diperankan oleh Morgan Oey. Morgan tiba-tiba tertusuk dengan sebuah pisau di dapur dengan posisi kepala di sebuah meja saat sedang gelaran pesta berkostum hantu. Kematian itu membuat Ranum terkejut dan mengalami trauma. Tidak hanya itu, Ranum juga mendapatkan teror dari sosok misterius yang membuatnya gelisah dan penuh ketakutan. Tidak hanya verbal, Ranum juga mengalami serangan teror secara fisik hingga dialami juga oleh sang kekasih. Lantas, siapakah sosok misterius yang meneror Ranum?
Temukan jawabannya saat filmnya rilis di tanggal 5 Januari tahun 2023 mendatang. Oke, mungkin itu aja video tentang 4 film horor yang tayang di bulan Januari tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak, karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang. Dan dengan kalian mengklik tombol like di atas, kalian sudah membantu saya agar lebih semangat lagi dalam membuat konten seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.